Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Akademi Militer. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Febrianti Indecayani dari kelas 12 TKJB. Nah, di sini saya akan menjelaskan Akademi Militer. Pertama-tama saya akan membahas sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah Akademi Militer. Akademi Militer atau sering disebut Akmil bermula dari didirikannya Militer Akademia atau MA Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1945 atas perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat Letnan Jenderal TNI Urip Sumoharjo. Pada tahun 1950, MA Yogyakarta setelah meluluskan 2 angkatan karena alasan teknis ditutup untuk sementara dan taruna angkatan ketiga menyelesaikan pendidikannya di KMA Breda, Belanda. Pada kurun waktu yang sama, di berbagai tempat juga seperti Malang, Mojo Agung, Jombang, Salatiga, Tangerang, Palembang, Bukit Tinggi, Brastagi, dan Prapat didirikan sekolah perwira darurat untuk memenuhi kebutuhan TNI AD atau ABRI pada waktu itu. Lalu, pada tanggal 1 Januari 1951, di Bandung didirikan SPGI AD, Sekolah Perwira Jeni Angkatan Darat. Dan pada tanggal 23 September 1956 berubah menjadi ATKAD, Akademi Teknik Angkatan Darat. Sementara itu pula, pada tanggal 13 Januari 1951 didirikan pula P3AD, Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat di Bandung. Mengingat pada saat itu banyak sekolah perwira TNI AD, maka muncul gagasan dari pimpinan TNI AD untuk mendirikan suatu akademi militer. Gagasan ini pertama kali dimunculkan pada sidang parlemen oleh Menteri Pertahanan pada tahun 1952. Setelah melalui berbagai proses, maka pada tanggal 11 November 1957, pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden RI Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI meresmikan pembukaan kembali Akademi Militer Nasional yang berkedudukan di Magelang dari MA Yogyakarta, dan taruna masukan tahun 1957 ini dinyatakan sebagai taruna AMN Angkatan keempat. Pada tahun 1961, Akademi Militer Nasional Magelang diintegrasikan dengan ATKAD Bandung dengan nama Akademi Militer Nasional dan berkedudukan di Magelang. Mengingat pada saat itu masing-masing angkatan AD, AL, AU, dan Polri memiliki akademi. Maka pada tanggal 16 Desember 1965, seluruh akademi angkatan AMN, AAL, AAU, dan AAK diintegrasikan menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Sesuai dengan tuntutan tugas, maka pada tanggal 29 Januari 1967, Akrabi di Magelang diresmikan menjadi Akrabi Udarat. Akrabi Udarat ini meliputi 2 akrabi bagian di bawah satu pimpinan, yaitu Akabri bagian umum dan Akabri bagian darat. Akabri bagian umum mendidik taruna TK 1 selama 1 tahun, termasuk pendidikan dasar keprajuritan Chandra di Muka. Sedangkan Akabri bagian darat mendidik taruna Akabri bagian darat mulai dari TK 2 sampai dengan TK 4. Pada tanggal 29 September 1979, Akabri Udarat berubah namanya menjadi Akabri bagian darat dalam rangka reorganisasi di lingkungan ABRI. Maka pada tanggal 14 Juni 1984, Akabri bagian darat berubah namanya menjadi Akmil, Akademi Militer. Lalu pada tanggal 1 April 1999, secara resmi Polri terpisah dari 3 angkatan lainnya dan ABRI berubah menjadi TNI. Sejak itu pula Akademi Kepolisian terpisah dari Akabri. Kemudian Akabri berubah namanya menjadi Akademi TNI yang terdiri dari Akmil, AA, dan AAU berdasarkan Perpang nomor Perpang garis miring 28 garis miring 5 garis miring 2008 tanggal 12 Mei 2008. Pendidikan dasar keprajuritan Chandra di Muka dan
dan integratif Akademi TNI pola 12 bulan langsung di bawah Mako Akademi TNI. Kemudian Akmil menyelenggarakan pendidikan khusus taruna Angkatan Darat tingkat 2, 3, dan 4. Kita lanjut ke arti lambang dari Akademi Militer. Arti lambang ini, pertama, bintang bersudut 5 di atas katga atau ponyard melambangkan bahwa taruna harus berjiwa Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, mempunyai nilai keluhuran yang sejati. Lalu kedua, katga atau ponyard melambangkan sifat seorang taruna yang berjiwa kesatria, berdisiplin murni dan kuat dalam arti seluas-luasnya, jujur dan rela berkorban, waspada sebagai perwira dalam sikap bertahan yang aktif. Lalu ketiga, buku terbuka melambangkan taruna sebagai orang yang tekun menggali ilmu untuk memperoleh keahlian dan berpengetahuan luas serta berkemampuan mengorganisasi. Lalu yang kedua, mengambil keputusan selalu berdasarkan perhitungan yang masak, bijaksana, dan positif. Keempat, bunga teratai melambangkan taruna sebagai tokoh yang berjiwa sosial dan kerakyatan tanpa memandang pangkat. Lalu mampu berdiri sendiri tanpa menggantungkan kepala siapapun. Kelima, sebulir padi dengan 7 butir padi dan 3 seloka, berarti bulir dengan 7 butir padi bermakna kesetiaan prajurit kepada Sabta Marga sebagai dasar ke arah cita-cita kemakmuran dan keadilan dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Lalu, 3 seloka melambangkan 3 unsur niat, tekad, dan patrap sebagai kebulatan tekad dalam tindakan atau mengambil keputusan, sehingga tidak pernah ragu-ragu atau menyesal kemudian. Keenam, setangkai melati dengan 5 kuncup dan 3 seloka. Artinya, tangkai melati dengan 5 kuncup melambangkan taruna yang akan mekar sesuai dengan cita-cita dan menyalurkan cita-cita itu dengan kesetiaan kepada Pancasila dan sesuai dengan 5 pasal Sumpah Prajurit. Lalu yang kedua, 3 seloka melambangkan 3 unsur, yaitu Purwo, Madyo, dan Wasono yang menjiwai taruna sebagai calon pemimpin, organisator, ahli strategi, yang ulung dan matang serta dalam setiap tindakan selalu penuh dengan perhitungan baik sebelum dan sesudah pekerjaan. Lalu dari warnanya ini, warna kuning melambangkan kejayaan dan keagungan. Lalu warna hijau, kemakmuran dan kesuburan. Sedangkan warna putih, kesucian dan kejujuran. Visi misi Akademi Militer. Visi menjadikan Akademi Militer sebagai Center of Excellence yang dapat mewujudkan hasil pendidikan yang profesional dan dicintai rakyat. Lalu misinya, pertama, mengoptimalkan kinerja organisasi melalui program pembinaan satuan dengan melaksanakan validasi organisasi, pengisian material, penataan pangkalan, melengkapi peranti lunak, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan pembinaan latihan. Yang kedua, meningkatkan peran 10 komponen pendidikan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil didik atau taruna agar menjadi perwira profesional sebagai pemimpin masa depan dan dicintai rakyat. Keempat, meningkatkan peran dan fungsi pengkajian dan pengembangan. Kelima, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan teritorial terbatas di sekitar pangkalan dan daerah latihan. Lalu kita bahas moto. Moto dari Akademi Militer adalah Adhita Karya, Mahatva Virya, Nagara Bhakti. Berarti Adhita Karya mengkiaskan semangat belajar yang tinggi untuk mengejar pengetahuan berdasarkan keinsyafan atau berpengetahuan dan pandai, rajin dan giat, serta berilmu dan beramal. Lalu Mahatva Virya bersifat keperwiraan, bersusila, dan berani serta mengkiaskan taruna yang bercita-cita luhur. Selanjutnya, Nagara Bhakti, berjiwa patriot, menjunjung negara dengan gelora, propatria, dan mengkiaskan perwira dengan sifat-sifat yang luhur sebagai bayangkari negara. Dan sebagai salah satu contoh Akademi Militer
yang berakreditasi A ada di Magelang. Berdiri pada tanggal 29 Desember 2010. Program studi di Akademi Militer. Berikut adalah program studi di Akademi Militer. Ada teknik sipil pertahanan, teknik mesin pertahanan, teknik elektro pertahanan, ilmu manajemen pertahanan, dan juga ilmu administrasi pertahanan. Nah, di Akademi Militer ini ada perpangkatan taruna. Taruna yang belajar dan berlatih di Akmil tidak semuanya memiliki pangkat yang sama. Setiap tahunnya, taruna akan mendapat kenaikan pangkat. Penjelasan lebih lengkapnya yaitu sebagai berikut. Prajurit taruna atau pratar. Prajurit taruna didapatkan oleh peserta didik yang baru saja masuk Akmil. Taruna akan menyandang gelar ini selama 3 sampai dengan 4 bulan awal mengikuti pendidikan. Selama masa tersebut, taruna akan mendapat pelatihan fisik, mental, dan mindset-nya. Lalu yang kedua ada kopral taruna atau koptar. Setelah mengikuti pelatihan awal, taruna akan naik pangkat menjadi kopral taruna. Pangkat ini akan dimiliki selama 9 bulan pendidikan lanjutan. Pelatihan yang akan didapatkan sendiri yaitu latihan lapangan 70% dan materi 30%. Selanjutnya, sersan taruna atau sertar. Sersan taruna diberikan kepada peserta didik yang sudah masuk tahun kedua. Taruna akan menyandang pangkat ini selama 1 tahun ke depan atau 12 bulan. Lalu, sersan mayor 2 taruna atau sermadatar. Memasuki tahun ketiga, taruna akan naik pangkat lagi menjadi sersan mayor 2 taruna. Sama seperti pangkat sebelumnya, taruna akan berpangkat sermadatar selama 12 bulan. Lanjut, sersan mayor 1 taruna atau sermatutar. Pangkat yang terakhir yaitu sersan mayor 1 taruna. Pangkat ini dimiliki oleh taruna tahun keempat di Akmil. Saat memiliki pangkat ini, taruna sudah akan berfokus untuk mempersiapkan diri menjadi anggota TNI. Pangkat sermatutar dimiliki oleh taruna selama 12 bulan sebelum dinyatakan lulus dan diangkat menjadi anggota TNI berpangkat Letnan II atau Letda. Terima kasih atas perhatian kalian. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.